Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, F146 kakekmu, sudah lama tidak berjumpa. Duduk di dalam mobil, Amanda Mu diam-diam menolehkan kepalanya untuk mencuri pandang pada Ricky Mo. Ricky Mo hanya memandang lurus ke depan dan fokus menyetir, tapi sepertinya ia memiliki mata di atas kepalanya karena tiba-tiba bertanya, "Kenapa melihatku?" "Tidak." Amanda Mu dengan cepat memalingkan kepalanya. Ia merasa Ricky Mo adalah seseorang yang sangat hebat. "Setelah kakekmu kembali ke negara ini, keluargamu bisa saja menelepon Amanda Mu dan memintanya untuk datang makan bersama, tapi tidak harus siang hari ini, bukan? Apalagi kalau mereka hanya menduga, bukankah seharusnya mereka menelepon untuk meminta persetujuannya?" Sedangkan Ricky Mo langsung datang menjemputnya, menandakan bahwa ia tidak memiliki rasa ragu sedikit pun dan ia tidak merasa dugaannya akan salah. Ia benar-benar adalah seseorang yang sangat percaya diri. Kedua orang itu dengan cepat sampai di rumah keluarga Mu. Ketika para pelayan penjaga pintu melihat Amanda Mu, mereka membungkuk dengan hormat dan menyapa. Nona ketiga. Amanda Mu langsung menuntun Ricky Mo ke dalam. Tidak ada siapapun di ruang tamu, namun terdengar suara dari dapur. "Amanda, kamu pulang." Novia Xiao berjalan keluar dari dapur dan begitu melihat Amanda Mu, matanya menyipit karena tersenyum. Amanda Mu menyapa, "Ibu." Setelah berjalan mendekat, Novia Xiao baru melihat Ricky Mo yang berdiri di belakang Amanda Mu. Perawakan pria itu sudah banyak berubah. Novia Xiao melirik Ricky Mo, lalu menarik Amanda Mu dengan keras dan berjalan menjauh ke tepi. "Amanda, kenapa kamu membawanya pulang? Apa yang kamu lakukan? Kamu dan ia." Sepertinya Novia Xiao merasa kata-kata berikutnya sulit untuk diucapkan. Ia berhenti sejenak lalu berujar lagi. "Meskipun kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya, tapi kamu juga tidak bisa seenaknya membawanya pulang. Bagaimana kalau Ricky tahu? Bagaimana kalau Ricky Mo tahu? Entahlah. Lagi pula, pria itu sendiri yang ingin datang. Bagaimana lagi? Kalau ia tahu, ia tahu." Jawab Amanda Mu tidak peduli. Novia Xiao masih mengira Ricky Mo adalah Charles Mo, sehingga ketika ia melihat Amanda Mu membawanya pulang, ia mengira ada hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Meskipun begitu, terlihat jelas sikap Novia Xiao tidaklah sama dengan sebelumnya. Sebelumnya, ia akan selalu memarahi Amanda Mu apabila melihat putrinya dengan Charles Mo. Sekarang, walaupun masih terdengar tanda ia tidak setuju dalam nada bicaranya, tapi sebenarnya Novia Xiao hanya khawatir apabila Ricky Mo memergokinya. Perubahan sikap ini benar-benar menarik. Amanda Mu tidak berniat berkelit dengan Novia Xiao lebih lanjut dalam masalah ini sehingga ia langsung bertanya, "Kakek di mana?" "Ia dan Ricky Mo ingin bertemu dengan kakekmu. Di ruang membaca di lantai atas." "Aku antarkan," jawab Novia Xiao dan berjalan menaiki tangga. Belum juga berjalan 2 langkah, Novia Xiao menolehkan kepalanya dan melihat Charles Mo yang berjalan di belakang Amanda Mu. Raut wajahnya pun berubah. "Amanda, kamu..." Sepertinya Amanda Mu belum bisa membaca pikiran Novia Xiao sehingga ia hanya bertanya, "Ada apa?" Novia Xiao jarang sekali berujar dengan tegas seperti ini. "Silakan Tuan Mo duduk di ruang tamu dan minum teh. Amanda hanya naik untuk bertemu dengan kakeknya saja, secepatnya akan turun lagi." "Tidak masalah, aku pergi bersamanya saja," jawab Ricky Mo datar. Ia lalu dengan segera menarik tangan Amanda Mu dan berjalan menaiki tangga. "Rumah keluargamu dibangun pada sebidang tanah yang dibeli kakekmu saat masa mudanya.
Rumah ini sangat besar dan ada banyak kamar di lantai 2. Ricky Mo pun bertanya, di mana ruang baca kakekmu? Walaupun kakekmu akhir-akhir ini tinggal di luar negeri, tapi ia masih menggunakan ruang baca di rumah keluargamu. Sesekali, akan ada pelayan yang datang dan membersihkan ruangan ini. Di sini, Amandamu membawa Ricky Mo sampai di pintu ruang baca kakekmu. Ia dan Ricky Mo saling berpandangan, lalu menjulurkan tangan dan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar sebuah suara seseorang yang sudah tua namun masih bertenaga. Masuk. Amandamu mendorong pintu hingga terbuka. Matanya menangkap sosok kakeknya yang sedang berdiri di depan rak buku sambil membalikkan lembaran sebuah buku yang berada dalam genggamannya. Nama kakekmu adalah Omarmu. Ia merupakan salah satu dari sekelompok senior orang terjun berbisnis pada masanya. Punya keberanian dan pengetahuan, tapi tidak memiliki otak bisnis. Dapat dilihat bahwa kakekmu menjaga penampilannya dalam beberapa tahun terakhir dengan baik. Meskipun rambutnya sudah menipis, tapi rambutnya tersisir rapi. Sepasang kacamata membaca bertengger dan ia mengenakan kemeja yang rapi beserta rompi. Terlihat seperti seorang profesor senior di sebuah universitas. Pada dasarnya, Amandamu tidak memiliki kesan apapun terhadap Omarmu. Kali ini dengan melihatnya berdiri, ia akhirnya memiliki kesadaran terkait kakeknya. Amandamu pun menyapa dengan lantang. Kakek. Mendengar suara Amandamu, Omarmu pun menengadahkan kepalanya dan menatapnya. Meskipun ia sudah berusia lebih dari 70 tahun, tapi sepasang matanya masih sangat tajam. Ia menatap mata Amandamu dengan tatapan asing sesaat, lalu berpikir sejenak, dan akhirnya berujar. Cucu ketiga. Amanda. Istilah, cucu ketiga, ini terdengar sangat akrab. Amandamu menganggukkan kepalanya. Ya kakek, ini aku. Ketika aku pergi, kamu baru sebesar ini, ujar Omarmu sambil membandingkan dengan tinggi meja. Dalam sekejap, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Omarmu berjalan memutari meja dan menghampiri Amandamu, raut wajahnya terlihat emosional. Tepat pada saat itu, ia baru menyadari keberadaan Ricky Mo di belakang Amandamu. Mata Omarmu seketika menegang, raut wajahnya berubah. Ricky Mo mengambil satu langkah mendekat, memberikan Omarmu kesempatan untuk melihatnya dengan lebih jelas. Ia lalu berujar pelan. Kakekmu, sudah lama tidak berjumpa. Raut wajah Omarmu berubah beberapa kali sebelum akhirnya menjadi tenang dan bertanya dengan ragu. Kamu, Ricky Mo. Iya. Ricky Mo mengangkat sedikit bibirnya tapi tidak ada senyum yang menghiasi wajahnya. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi dingin. Amandamu tidak menyangka kakeknya ternyata mengenal Ricky Mo. Kamu. Omarmu hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba terdengar suara pelayan dari luar. Tuan, sekarang waktunya makan. Lebih baik makan dulu. Omarmu melirik Ricky Mo sekilas, lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Amandamu menatap Ricky Mo dan berjalan bersamanya di belakang lalu bertanya padanya. Kamu dan kakek pernah saling bertemu sebelumnya. Kakek masih mengenalimu. Ricky Mo tidak menampiknya dan justru mengakui dengan cepat. Iya. Ketika Amandamu dan yang lain sampai di ruang makan, ternyata ketiga orang anggota keluargamu lainnya sudah duduk. Melihat Amandamu membawa Charles Mo kembali ke rumah keluargamu, Siskamu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menyindir. Amanda, hari ini kita makan sekeluarga. Untuk apa kamu membawa orang luar datang? Walaupun rupa Charles Mo tampan, tapi tidak ada getaran ketertarikan di antara mereka. Sekarang, wanita itu sedang melirik Peter Si dan merasa Peter Si memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Charles Mo. Jadi, tentu saja Siskamu malas untuk melirik Charles Mo. Tanpa menunggu Amandamu berujar,
Omarmu mengangkat kepalanya dan menatap Siskamu dengan dingin. Walaupun Omarmu juga menyayangi Siskamu dan saudaranya, tapi ia tidak memanjakan mereka membabi buta seperti Kelvinmu. Ia justru lebih tegas. Siskamu juga sedikit takut dengan kakeknya sehingga ia langsung menundukkan kepala dan tidak berani bersuara lagi. Bersambung.